Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Resti Agustriani, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah perkembangan peserta didik, semoga selalu diberi kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi perkembangan minat remaja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariel Trisubagja sebagai moderator dan sekaligus pemateri 2. Dan rekan saya Muhammad Jaki sebagai pemateri 1. Lalu ada Anggit Dita sebagai pemateri 3. Ada Aldi Sopiadi sebagai pemateri 4. Dan ada Karisma Nur Muhammad Pat sebagai pemateri 5. Untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri 1 saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan waktunya. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang perkembangan minat remaja. Yang ke-1 adalah minat rekreasi. Yang pertama ada permainan dan olahraga. Permainan dan olahraga yang terorganisasi tidak menarik lagi dalam perjalanan masa remaja, dan remaja mulai menyukai olahraga tontonan. Terus yang kedua ada bersantai. Remaja lebih sering bersantai-santai dan mengobrol dengan teman-temannya dan membicarakan orang lain dan bergurau. Terus yang ketiga ada berpergian. Senang berpergian selama libur untuk mengisi kekosongan waktunya untuk pergi jauh-jauh dari rumah. Yang keempat ada hobi. Sebagian besar hobi merupakan kegiatan rekreasi diri. Terus yang kelima ada membaca. Minat remaja yang suka membaca untuk membatasi waktunya sebagai rekreasi. Terus ada menonton film, kegiatan yang digemari oleh remaja menjadi kegiatan terkencan. Terus ada melamun. Remaja membayangkan dirinya sebagai pahlawan yang mempunyai capaian prestasinya dalam kelompok tersebut. Lalu rekreasi, melamun juga merupakan bentuk rekreasi yang populer di antara remaja apabila mereka merasa bosan atau kesepian. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Jaki yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang minat sosial. Di minat sosial ini kebanyakan oleh anak remaja yang latar belakang keluarganya baik. Karena anak remaja yang latar belakang keluarganya rendah, mereka kebanyakan merasa malu, minder, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa minat sosial yang bersifat universal di kalangan remaja saat ini. Yang pertama adalah pesta. Nah, di pesta ini banyak remaja yang berminat karena di pesta ini sangat banyak yang bersosial, seperti anak remaja yang sudah mengenal cinta. Nah, kan di pesta anak remajanya banyak sekali yang lawan jenis, jadi mereka sangat senang. Ya, yang kedua meminum minuman keras. Nah, di sini anak remaja yang terlibat di sini adalah anak remaja yang kebanyakan tidak dihargai, mereka yang
merasa tersisihkan, mereka akan bergaul dengan orang-orang yang sama sepertinya. Yang ketiga adalah obat-obatan terlarang. Nah, di sini sama seperti di minum minuman keras ya, karena mereka akan berani mencoba karena mereka di saat mereka tidak dihargai dan mereka bergaul ke arah yang menurut mereka lebih baik dan mereka berani mencoba obat-obatan tersebut. Dan berikutnya adalah percakapan. Nah, di sini remaja sangat suka karena di sini mereka akan mengutarakan perasaannya kepada temannya dan mereka akan merasa lega karena perasaan mereka sudah tersampaikan. Yang berikutnya adalah menolong orang lain. Nah, di sini kebanyakan remaja tidak menyukainya karena di sini mereka kurang dihargai karena kebanyakan orang yang ditolong kurang menghargai pertolongan dari remaja tersebut. Dengan seperti itu, remaja-remaja tidak suka dengan seperti itu. Dan berikutnya adalah peristiwa dunia. Nah, di sini yang terlibat adalah remaja, orang tua, dan guru-guru. Karena misalnya guru-guru, mereka mengajarkan peristiwa dunia dalam belajar, dan orang tua menceritakan peristiwa dunia. Selanjutnya ada kritik dan pembaruan. Di sini terutama remaja perempuan, mereka akan memperbaiki dirinya ketika dikritik dan perbaikannya tidak mudah. Mereka butuh proses yang lama. Seperti itu. Saya berikan kepada pemateri berikutnya, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang minat-minat pribadi. Pada usia remaja, merubah penampilan adalah hal yang sangat diinginkan. Biasanya terjadi karena adanya faktor teman sebaya ataupun faktor lingkungan sosial, yang dimana mereka mengetahui bahwa sekelompok sosial menilai dirinya berdasarkan benda yang dimiliki, berdasarkan kemandirian, berdasarkan sekolah, berdasarkan kegiatan sosial, dan berdasarkan banyak uang yang dikeluarkan. Minat-minat pribadi yang umum terjadi pada usia remaja ialah yang pertama, minat pada penampilan diri, yang kedua minat pada pakaian, yang ketiga minat pada prestasi, yang keempat minat pada kemandirian, dan yang kelima minat pada uang. Semua minat-minat tersebut sangat berkaitan erat karena pada usia remaja mereka lebih mementingkan penampilan yang ada pada diri mereka, terutama di hadapan para teman-teman sebayanya. Tidak menutup kemungkinan antara laki-laki dan perempuan. Mereka ingin menunjukkan kemandirian yang ada pada diri mereka dan menikmati kebebasan selayaknya remaja pada umumnya. Dengan prestasi, mereka juga dapat memberikan kepuasan yang ada pada diri mereka, sehingga mereka berani untuk bersosialisasi di hadapan teman-teman sebayanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Anggit. Berikutnya saya berikan kepada Saudara Aldi Sopiadi. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya minat pendidikan. Minat remaja terhadap pendidikan sangat dipengaruhi oleh minat mereka terhadap pekerjaan. Jadi pendidikan itu hanya sebagai batu loncatan saja untuk mengharapkan pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi.
Biasanya remaja menaruh minat pendidikan di pelajaran yang dikuasai olehnya, karena remaja tersebut sudah mempunyai dasar-dasar dari pelajaran itu dan nantinya pun akan berguna dalam pekerjaan yang akan dipilihnya. Contohnya saja seperti saya ingin menjadi seorang guru dan saya memiliki kemampuan di bidang olahraga. Maka dari itu saya mengambil keputusan untuk melanjutkan pendidikan saya dengan mengambil jurusan pendidikan jasmani. Dan semoga nantinya saya bisa menjadi seorang guru penjas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi remaja terhadap pendidikan. 1. Sikap teman sebayanya yang ada di lingkungan setempatnya. 2. Sikap orang tua. Dukungan dari orang tua sangat mempengaruhi minat remaja tersebut. 3. Nilai-nilai akademis remaja tersebut. 4. Dukungan dari teman sekelasnya. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi remaja tersebut akan keberhasilannya terhadap pendidikan. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Aldi. Materi selanjutnya saya berikan kepada Anggit. Kepadanya dipersilahkan kembali. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang minat pada pekerjaan. Anak sekolah menengah atas mulai memikirkan masa depan mereka secara bersungguh-sungguh. Dalam minat ini, adanya perbedaan keinginan dalam pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Pada anak laki-laki biasanya memilih pekerjaan yang menarik dan menggairahkan tanpa memperhatikan kemampuan yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Sedangkan perempuan, mereka lebih memilih pekerjaan dengan rasa aman dan tidak banyak menuntut waktu. Jika menjelang dewasa, remaja mulai menilai pekerjaan tersebut menurut kemampuan yang mereka miliki. Karena sikap terhadap pekerjaan lambat laun akan menjadi realistik, dan sebagian besar remaja sering mengubah pandangannya tentang pekerjaan sebagai bidang yang diminati dalam karir sepanjang hidup mereka. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Anggit yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya saya berikan kepada Saudara Karisma. Kepada Saudara Karisma dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membawakan materi tentang minat remaja pada agama. Pada zaman ini banyak remaja yang sangat berminat kepada agama. Contohnya, para remaja saat ini banyak yang mengunjungi tempat-tempat ibadah. Selanjutnya banyak agama yang maksudnya banyak para remaja yang mempelajari tentang apa itu agama. Karena pada saat ini banyak remaja yang tidak mau begitu saja menerima apa itu agama yang dianut oleh orang tuanya. Bukan berarti para remaja ingin menjadi seorang yang agnostik atau ateis, atau yang disebut tidak mempunyai agama atau orang bebas. Tetapi para remaja menginginkan bahwa agama tersebut bisa sangat bermakna bagi kehidupan mereka. Salah satu contoh dampak positif dari minatnya kepada agama yaitu adalah para remaja menjadi mengikuti agama itu dengan baik. Contohnya seperti
agama ketertarikan kepada agama Islam. Nah, menjadikan para remaja saat ini bisa menjadikan agama itu bermakna, seperti contohnya mereka yang sering sholat, tidak pernah meninggalkan sholat, rajin mengaji dan mengikuti apa yang dianjurkan oleh agama tersebut. Begitu pula dengan agama lain seperti Katolik, Kristen, Hindu, Buddha. Selanjutnya dampak positifnya yaitu adalah banyak remaja yang pada saat ini mengetahui berbagai macam agama tersebut. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Karisma yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan saya berikan kepada Muhammad Jaki. Kepada Muhammad Jaki dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya kembali akan sedikit menjelaskan materi yang terakhir, yaitu perkembangan minat remaja dalam minat pada simbol status. Simbol status merupakan simbol prestis yang menunjukkan bahwa orang yang memilikinya lebih tinggi atau mempunyai status yang lebih tinggi dalam kelompoknya. Nah, selama masa remaja simbol status ini juga mempunyai 4 fungsi. Yang fungsi yang ke-1 adalah menunjukkan status sosial ekonomi yang tinggi. Terus yang kedua, bahwa remaja mempunyai prestasi yang tinggi. Terus yang ketiga, remaja bergabung dengan kelompok dan menjadi anggotanya. Yang keempat, bahwa remaja mempunyai status hampir dewasa di dalam masyarakat. Nah, dari keempat fungsi tersebut ada salah satu contohnya ketika dulu saya SMA, mereka itu seolah-olah menunjukkan kelas sosial yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang punya segala-galanya. Nah, begitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Pada umumnya, remaja adalah peralihan anak-anak ke dewasa yang berumur 12 tahun sampai 21 tahun. Nah, masa remaja juga adalah suatu masa pertumbuhannya yang sangat cepat, seperti pertumbuhan fisik dan pertumbuhan psikologis, dan berdampak pertumbuhan fisik terhadap psikologis remaja berupa mereka merasa malu, canggung, dan kecewa. Minat remaja laki-laki dan perempuan di sini sangat berbeda, yang merupakan jika perempuan diharapkan harus berperilaku feminim dan laki-laki diharapkan harus berperilaku maskulin. Pada masa remaja terjadi perubahan minat anak-anak yang lebih matang, seperti itu. Baik, presentasi kelompok kami dicukupkan sampai di sini. Maaf bila ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan.
Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.